Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Larasati Binari dengan NIM 12304183002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan dan perkembangan bahasa pertama anak usia 0 sampai dengan 5 tahun dalam bahasa sehari-hari untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikolinguistik. Yang pertama, teori pemerolehan bahasa anak. Apakah yang dimaksud dengan psikolinguistik? Psikolinguistik adalah suatu studi yang mengenai penggunaan bahasa dan pemerolehan bahasa oleh manusia. Menurut pakar linguistik, ada 3 bidang kajian utama psikolinguistik, yaitu 1. Psikolinguistik umum, kedua, psikolinguistik perkembangan, dan yang ketiga, psikolinguistik terapan. Psikolinguistik umum. Psikolinguistik umum merupakan studi tentang bagaimana pengamatan atau persepsi orang dewasa terhadap bahasa dan bagaimana ia memproduksi bahasa. Juga mengenai proses kognitif yang mendasari pada waktu seseorang menggunakan bahasa. Ada 2 cara dalam persepsi dan produksi bahasa ini, yakni secara auditif dan visual. Yang kedua, psikolinguistik pengembangan adalah psikologi mengenai pemerolehan bahasa pada anak-anak dan orang dewasa, baik pemerolehan bahasa pertama, bahasa ibu, maupun bahasa kedua. Dalam ilmu ini dibahas persoalan-persoalan apa yang dialami seorang anak yang harus belajar 2 bahasa secara bersamaan, atau bagaimana seorang anak memperoleh bahasa pertamanya. Yang ketiga, psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan merupakan aplikasi dari teori-teori psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari pada orang dewasa maupun anak-anak. Contohnya, membahas tentang pengaruh perubahan ejaan terhadap persepsi kita mengenai ciri visual dan kata-katanya. Kesukaran-kesukaran pengucapan, program membaca dan menulis, permulaan, dan bantuan atau pengajaran bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Proses pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa, language acquisition, adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seseorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Proses-proses ketika anak sedang memperoleh bahasa ibunya terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek performance yang terdiri dari aspek-aspek pemahaman dan pelahiran. Yang kedua, aspek kompetensi. Kedua jenis proses ini pun saling berlainan. Proses-proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau kemampuan mengolah persepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses pelahiran melibatkan kemampuan melahirkan atau mengucapkan kalimat-kalimat sendiri. Kedua kemampuan ini apabila telah betul-betul dikuasai seorang anak akan menjadi kemampuan linguistiknya. Kemampuan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, kemampuan memperoleh fonologi, yang kedua, semantik, dan yang ketiga, kalimat. Ketiga komponen ini pun diperoleh anak secara serentak dan bersamaan. Yang selanjutnya, language acquisition device atau LED. Manusia telah dilengkapi sesuatu yang khusus dan secara alamiah untuk dapat berbahasa dengan cepat dan mudah. Miller dan Chomsky menyebutnya LID, yang intinya bahwa setiap anak telah memiliki LID yang dibawa sejak lahir. LID ini merupakan suatu perangkat intelek dalam otak manusia yang khusus untuk menguasai bahasa ibu dengan mudah dan cepat. Sedangkan benda yang diperoleh adalah kemampuan dan penampilan berbahasa. Kemampuan adalah tata bahasa atau pengetahuan bahasa anak yang terdiri dari 3 komponen, yakni fonologi, semantik, dan sintaksis. Pemerolehan bahasa anak. Ada beberapa definisi dari beberapa peneliti mengenai pemerolehan bahasa, yakni yang pertama menurut Gracia, pakar linguistik. Dalam bukunya
Krisanjaya, ia telah mengatakan bahwa pemerolehan bahasa anak cepat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan atau kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit atau sintaksis. Yang kedua, menurut sang peneliti Lunderbank, ini telah mengatakan bahwa perkembangan bahasa bergantung pada pematangan otak secara biologis. Strategi pemorelan bahasa pertama. Anak-anak dalam proses pemorelan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi, yaitu yang pertama, strategi meniru atau imitasi, strategi produktivitas, strategi umpan balik, prinsip operasi. Strategi meniru atau imitasi. Imitasi dalam pemorelan bahasa terjadi ketika anak menirukan pola bahasa maupun kosakata dari orang-orang yang signifikan bagi mereka, biasanya orang tua atau pengasuh. Berbagai penelitian menemukan beberapa jenis penelitian peniruan atau imitasi seperti berikut. Yang pertama, imitasi spontan. Yang kedua, imitasi perolehan. Yang ketiga, imitasi segera. Yang keempat, imitasi lambat. Yang kelima, imitasi perluasan. Strategi produktivitas, strategi umpan balik, dan strategi operasi. Strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik, yaitu mimik, gerak, isyarat, suara, dan lain sebagainya. Strategi umpan balik dan strategi operasi. Strategi umpan balik yaitu umpan balik antara strategi produksi ujaran atau ucapan dengan respon. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa, seperti kata belajar menjadi belajarlah. Perkembangan bahasa anak. Menurut peneliti Piaget dan Vygotsky, tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut. Usia 0 bulan sampai 0,5 bulan, tahap perkembangannya bahasa, tahap meraba pralinguistik pertama. Umur 0,5 bulan sampai 1 tahun, tahap meraba pralinguistik kedua kata nonsense. 1 tahun sampai 2 tahun, tahap linguistik pertama, holofrastik kalimat 1 kata. 2 tahun sampai 3 tahun, tahap linguistik 2 kalimat 2 kata. 3 tahun sampai 4 tahun, tahap linguistik ketiga, pengembangan tata bahasa. 4 sampai 5 tahun, tahap linguistik 4, tata bahasa pradewasa. Umur 5 tahun, tahap linguistik kelima, kompetensi penuh. Tahap meraban atau yang disebut pralinguistik pertama, umur 0 sampai 0,5 tahun. Pada tahap meraban pertama, selama bulan-bulan awal kehidupan, bayi-bayi menangis, mendengkut, mendengkuk, menjerit, dan tertawa. Bunyi-bunyian seperti itu dapat ditemui dalam segala bahasa di dunia. Pada tahap meraban pertama ini, biasanya orang tua mulai memperkenalkan dan memperlihatkan segala sesuatu kepada bayinya. Contoh, Nani sayang, Nani cantik. Maksudnya, ibu mengenalkan nama si bayi dan peraupan wajah si bayi. Tahapan meraban kedua. Menurut peneliti Tarigan, tahap ini disebut juga tahap kata omong kosong. Tahap kata tanpa makna seperti ocehan. Seringkali dihasilkan dengan intonasi, kadang-kadang dengan tekanan menurun yang ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pada tahap mengoceh atau babbling, bayi mengeluarkan bunyi-bunyi yang makin bertambah variasinya dan semakin kompleks kombinasinya. Mereka mengkombinasikan vokal dengan konsonan menjadi struktur yang mirip dengan silabi atau suku kata. Misalnya ma mama, ba ba ba, pa pa pa, da da da, dan sebagainya. Ocehan ini tidak memiliki makna dan ada kemungkinan tidak dipakai lagi setelah anak dapat berbicara atau mengucapkan kata atau kalimat.
Tahap 1, tahap holofrastik. Pada usia 1-2 tahun, masukan kebahasaan berupa pengetahuan anak tentang kehidupan di sekitarnya semakin banyak. Misal, nama-nama keluarga, binatang, mainan, makanan, kendaraan, perabot rumah tangga, jenis-jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Menurut Tarigan, ucapan-ucapan satu kata pada periode ini disebut holofrase atau holofrastik karena anak-anak menyatakan makna keseluruhan frase atau kalimat dalam satu kata yang diucapkannya itu. Contohnya, kata asi, maksudnya nasi. Dapat berarti dia ingin makan nasi. Dia sudah makan nasi. Nasi ini tidak enak. Atau apakah ibu mau makan nasi? Tahap kedua, kalimat dua kata. Kanak-kanak memasuki tahap ini dengan pertama sekali mengucapkan dua holofrase dalam rangkaian yang cepat. Misalnya, mama masak, adik minum, papa pergi atau ayah pergi, baju kakak. Ucapan-ucapan ini pun mula-mula tidak jelas seperti di, maksudnya adik. Kemudian anak berhenti sejenak, lalu melanjutkan, num maksudnya minum. Maka berikutnya muncul kalimat adik minum. Tahap 3, pengembangan tata bahasa. Anak-anak telah memulai menggunakan elemen-elemen tata bahasa yang lebih rumit, seperti pola-pola kalimat sederhana, kata-kata tugas, di, ke, dari, ini, itu, dan lain sebagainya. Penjamakan pengimbuhan terutama awal dan akhirnya yang mudah dan bentuknya sederhana. Kalimat-kalimat yang dihasilkan anak masih seperti bentuk telegram atau dalam bahasa Inggrisnya telegraphic. Ucapan-ucapan telegram. Contoh, ini nanikan maksudnya adi maksudnya adik, mama pergi ke pasar, nani mau mandi dulu, dan lain sebagainya. Tahap keempat, bahasa menjelang dewasa atau pradewasa. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai menerapkan struktur tata bahasa dan kalimat-kalimat yang agak lebih rumit. Misal, kalimat majemuk sederhana seperti di bawah ini. Mau nonton sambil makan keripik. Aku di sini, kakak di sana. Mama beli sayur dan kerupuk. Ani lihat kakek dan nenek jalan. Menurut Tarigan, walaupun anak-anak sudah dianggap mampu menyusun kalimat kompleks, tetapi mereka masih membuat kesalahan-kesalahan karena mereka masih belum sepenuhnya mengucapkan kata-kata dengan jelas. Tahap kelima, kompetensi penuh. Sekitar usia 5-7 tahun, anak-anak mulai memasuki tahap yang disebut sebagai kompetensi penuh. Sejak usia 5 tahun, pada umumnya anak-anak yang perkembangannya normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibunya dan telah memiliki kompetensi pemahaman dan produktivitas bahasa secara memadai. Perkembangan bahasa pada anak periode usia sekolah di saat ini meningkat dan bahasa lisan ke bahasa tulis. Kemampuan mereka menggunakan bahasa berkembang dengan adanya pemerahan bahasa tulis atau written language acquisition. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.